pembelajaran kali ini ataupun micro-teaching kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran PPKN yang dimana ini diaku oleh Ibu Rifdasita Zulfiah MPD. Nah, sebelum kita berlanjut ke video inti ataupun micro-teaching akan saya lakukan, di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu, menjelaskan secara singkat apa itu strategi pembelajaran PPKN. Nah, apa itu strategi pembelajaran PPKN? Dari apa yang saya pernah pelajari sebelumnya, menurut saya pribadi, strategi pembelajaran PPKN adalah rencana yang dirancang oleh pendidik itu berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan, dan itu juga pastinya bertujuan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Nah, kan setiap pendidik itu kan punya pengajaran ataupun strategi pengajaran secara berbeda dalam mengajar. Seperti misalnya kayak metode pembelajarannya gitu kan, strategi alat bantunya seperti apa, alat pendidikannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, baik, itu saja pemaparan singkat saya mengenai strategi pembelajaran PPKN. Untuk video selanjutnya yaitu micro-teaching mengenai wawasan Nusantara materi kelas 10 semester 2. Untuk itu, mari kita tonton videonya. Let's go! Ya, sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya Ibu mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Apakah semangat untuk memulai pelajaran hari ini? Masih, Bu. Masih ya, harus, karena ini masih pagi, masih fresh-freshnya gitu ya. Nah, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Bagi teman-teman semua, dipersilahkan untuk melihat ke samping kanannya, kemudian juga ke samping kirinya, bagian depan dan bagian belakang. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada, Bu. Baik, siapa? Sofwan Nur Khair, Bu. Sofwan. Kenapa Sofwan? Katanya mas sakit, Bu. Sakit ya? Ya. Nanti kalau untuk teman yang sakit kita jenguk ya. Habis itu Si Nasya Putri Oktaviantika, Bu. Nasya. Kenapa dengan Nasya? Izin, Bu. Izin. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Ada 2 orang yang tidak masuk pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kepada ketua kelas dipersiapkan untuk pimpin teman-temannya berdoa bersama. Duduk siap, membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingat materi untuk hari ini itu tentang apa? Tentang wawasan Nusantara. Bagus, tentang wawasan Nusantara. Dimana nanti kita akan membahas materi ini pada hari ini ya. Nah, sebelum kita buka buku LKS-nya, nanti di sini Ibu akan menunjukkan beberapa foto mengenai TMII. Apakah ada yang tahu TMII itu apa? Ayo, Bu. Ya, apa? Yaitu Taman Mini Indonesia Indah, Bu. Oke, betul sekali. TMII adalah Taman Mini Indonesia Indah, di mana di TMII ini kita dapat melihat berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia bersatu di dalam TMII ini gitu ya. Apakah sebelumnya ada yang pernah ke sana? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oke, jadi ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, buat yang belum ataupun yang sudah, kita tetap melihat foto yang ada di Ibu tunjukkan ya. Oke, baik, langsung saja. Apakah teman-teman sudah melihat fotonya? Sudah, Bu. Oke, baik. Jika sudah, mungkin tadi jika ada teman-teman yang sudah pernah ke TMI, pasti tahu ya bentukan TMI itu seperti apa. Nah, baik, Ibu akan langsung saja menjelaskan kalau misalnya miniatur wilayah Indonesia beserta keberagaman budayanya itu kita semua dapat saksikan melalui TMI ini, di mana TMI ini merupakan sebuah miniatur Indonesia. Mengapa dikatakan sebuah miniatur Indonesia?
karena sebuah tempat di mana berkumpulnya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian juga di sana terdapat berbagai anjungan daerah yang menggambarkan setiap identitas provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian kita berlanjut ke gambar selanjutnya. Di sini tadi yang dipaparkan ada banyak anjungan ya. Salah satunya di sini ada anjungan Sumatera Barat yang ada di TMII. Kemudian juga ada anjungan Yogyakarta dan bahkan ada anjungan dari Provinsi Banten. Nah, kemudian selain anjungan gitu ya, kita dapat melihat danau buatan yang menggambarkan wilayah Indonesia dalam bentuk miniatur pulau. Nah, ini terletak di TMII juga. Ini dinamakan Danau Archipelago, yaitu danau kepulauan, di mana teman-teman bisa melihat bentukan-bentukan dari pulau-pulau di sini, dari miniatur di sini hampir persis gitu ya dengan yang aslinya gitu, atau dengan kepulauan asli yang ada di Indonesia. Oke, baik, cukup sekian gambar yang Ibu berikan. Nah, dengan foto tersebut kita dapat mengetahui kalau misalkan bangsa Indonesia ini ternyata memiliki keberagaman yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ataupun negara lainnya, enggak? Ya, Bu. Itu juga kalau misalkan kita perhatikan lagi gitu ya gambar yang tadi mengenai TNI. Nah, dengan TNI itu di sana memberikan bukti kepada kita kalau misalkan Indonesia ini memiliki banyak loh gitu kan keberagaman, mulai dari sukunya, terus juga kebudayaan, adat istiadat, dan juga rumah adat, ya nggak sih, yang berbeda-beda gitu kan. Oleh sebab itu dalam keberagaman itu gitu kan, dalam perbedaan yang banyak sekali di Indonesia, tapi kita bisa kok gitu hidup rukun, hidup penuh persatuan dan kesatuan demi terciptanya kemajuan bangsa Indonesia. Nah, untuk itu pertanyaannya bagaimana gitu kan cara kita menjaga keberagaman yang begitu banyaknya ada di Indonesia gitu kan. Nah, mari kita masuk ke materi ini, di mana materi ini mengenai wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara adalah salah satu bentuk agar kita itu bisa menjaga ataupun bahkan melestarikan gitu keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, sekarang teman-teman buka buku LKS-nya halaman 67 pada bab 3. Di sini ada pengertian mengenai wawasan Nusantara. Bagian atas di situ ada hakikat wawasan dari Nusantara. Untuk itu mari kita semua baca bersama-sama ya mengenai hakikat wawasan Nusantara. 1, 2, 3. Hakikat wawasan Nusantara. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia harus dijaga dan dilestarikan agar terciptanya kesadaran, penumbuhan dan persatuan dan kesatuan nasional dalam membina, membangun dan menyelenggarakan kehidupan nasionalnya. Bangsa Indonesia hendaknya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Nah, kita lanjut ke bagian pengertian wawasan Nusantara. Di sini dijelaskan bahwasanya menurut bahasa wawasan Nusantara itu diartikan, jadi ada dua, ada yang namanya wawas dan Nusantara. Dimana kalau misalkan wawas itu memiliki arti melihat atau juga bisa dikatakan memandang. Nah, bagaimana dengan Nusantara? Jadi kalau misalkan Nusantara ini menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu memiliki arti seluruh wilayah
kepulauan yang ada di Indonesia. Indonesia. Jadi kalau misalkan kita persatukan kata jadi wawasan Nusantara, itu memiliki arti bahwasannya cara pandang bangsa Indonesia ataupun kita untuk diri sendiri maupun tanah air. Wawasan Nusantara itu memiliki tujuan bahwasannya kita diharapkan dapat memiliki pandangan yang sama gitu antara kita sebagai warga negara terhadap bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Di sini kalau misalkan disimpulkan di buku dijelaskan kalau misalkan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mencakup itu tanah, kemudian juga air, termasuk darat, laut, dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan, di mana wawasan Nusantara itu mencakup segala aspek kehidupan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai kepentingannya. Di sini apakah kalian tahu apa kesatuan wilayah meliputi tanah itu apa? Tanah itu adalah darat. Kemudian air itu adalah laut, kemudian juga sungai, danau yang ada di Indonesia. Kemudian dasar laut itu ada apa? Banyak ya, ada terumbu karang, ada fauna laut dan lain sebagainya. Kemudian wawasan Nusantara itu pokoknya mencakup semua gitu, semua yang ada di Indonesia, dari hal terbesar hingga hal terkecil sekalipun itu termasuk dari wawasan Nusantara. Oke, baik. Dari apa yang Ibu paparkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Afini dipersilakan. Mengapa kehidupan bernegara harus sesuai dengan hakikat wawasan Nusantaranya, Bu? Oke, baik. Mengapa gitu kan konsep bernegara harus sesuai dengan hakikat wawasan Nusantara? Nah, sebetulnya sederhana saja jawabannya, di mana itu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Baik, apakah kepada Kak Afini sudah cukup? Sudah, Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Nah, terus kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan dari wawasan Nusantara, di mana di sini dijelaskan kalau misalnya wawasan Nusantara itu sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia diyakini menjadi ajaran kebenaran oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan ataupun penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, kalau misalkan kita bisa melihat gambar yang teman-teman lihat sekarang, di sampingnya itu ada konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia, di mana wawasan Nusantara itu berada di posisi ketiga dari konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada Pancasila. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian baru yang ketiga ada wawasan Nusantara. Di bawahnya lagi ada wawasan nasional, dan yang terakhir itu ada dokumen rencana pembangunan. Oke, jadi sudah mengenai kedudukan wawasan Nusantara. Selanjutnya lihat sebelahnya, di situ ada fungsi dari wawasan Nusantara, di mana fungsi wawasan Nusantara di sini dijelaskan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, kemudian juga tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan. Oke, baik. Jadi sebelum materi pada pagi hari ini saya tutup, di sini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semua, yaitu tugas kelompok, di mana teman-teman semua akan mengerjakan tugas pentingnya wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Jadi tergantung kelompok teman-teman semua nanti
Di mana pada materi kelompok itu bidangnya ada bidang politik, yang pertama itu, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga itu sosial budaya, dan yang keempat itu pertahanan keamanan. Di mana nanti teman-teman itu membentuk 4 kelompok beranggotakan sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian nanti teman-teman membuat pengertian mengenai pentingnya wawasan Nusantara dalam bidang yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok. Dilanjut, terus tugas ini dibuat dalam bentuk tulisan di kertas folio. Jadi temuan-temuan yang teman-teman temui, entah itu di internet, di buku atau lain sebagainya, teman-teman bisa tulis semua itu di kertas folio ya. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan sekalian nanti teman-teman dari masing-masing kelompok memaparkan hasil dari yang sudah teman-teman dapat, ya kan? Oke, itu saja dari Ibu. Ibu sudah cukupkan materi pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, sudah cukup ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, silahkan menghadap ke Ibu. Teman-teman bisa menchat secara pribadi kepada WhatsApp Ibu, atau teman-teman bisa menghampiri langsung Ibu di ruang guru ya untuk pertanyaannya. Oke, sekarang rapihkan mejanya, dirapihkan. Kita tutup materi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.